Oke, kepada tugas yang kedua kemarin kalian melakukan perhitungan lah, katakanlah perhitungan untuk sirkulasi, kaitan sirkulasi, kemudian kaitan dengan luasan ruang, kemudian efektivitas. Saya belum cek, tapi sepertinya perlu saya jelaskan dulu kenapa ini menjadi penting untuk dipahami ruang sirkulasi, kaitan juga dengan nanti besaran ruang juga seperti itu. Karena kalau kalian perhatikan di standar sirkulasi, terutama di rumah tinggal di hunian, ini satu orang 60, jadi lebar bahu itu 60 cm. Itu yang coba kalian cek apakah untuk sirkulasi satu orang itu sudah efektif enggak di amatan kalian, di ruang amatan kalian sudah pas enggak. Kemudian untuk dua orang satu orang dengan bawaan, entah itu nampan, entah itu ember, tahu dan segala macam, apakah sudah sesuai dengan minimal 75. Ini minimal. Jadi pergerakan tanpa barang 60, kemudian bawaan barang 75. Kemudian itu kalau barangnya satu sisi, kalau dua menjadi 90 dan seterusnya. Jadi kalau ada apa ya, orang yang papasan gitu seperti apa, itu yang juga diperhatikan. Orang papasan dua orang tanpa bawa orang papasan dengan bawa barang dan segala macam. Ini standar yang umum, standar yang minimal yang biasa dilakukan. Jadi kalau ada pergerakan di dapur, pergerakan di sirkulasi antara dapur ke ruang keluarga atau di dalam kamar, kalian juga bisa memperhitungkan apakah nanti yang lewat hanya satu orang atau satu orang dengan bawaan, dua orang dengan bawaan dan segala macam. Jadi perhitungannya ke arah sana. Namun perhitungan yang minimal ini akan sangat berbeda kalau kalian nanti tugas berikutnya kalian akan mencoba menggambar Bella. Ada contohnya nanti tinggal menggambar, kita akan bahas setelah ini. Coba kalian perhatikan rumah 1 dan rumah 2, apa yang berbeda menurut kalian terkait dengan sirkulasi? Apa yang berbeda? Kira-kira apanya? Rumah 1, rumah 2. Ada beda enggak? Kelihatan bedanya enggak? Ini 6 kali 7. Jadi 42 ini 4,5 tambah 3,5 berapa? 8 tambah 3, 11. 11 kali 15. 165. Kira-kira apa yang berbeda paling mendasar? Ruangannya kenapa? Luasnya pasti ya 42 sama 165 pasti. Oke. Terkait ruangan ada pemisahan dan segala macam. Tapi kalau kalian perhatikan ruang keluarga ini nggak tahu, saya sampai harus memisahkan sirkulasinya gimana ini. Ada sirkulasi yang cukup lebar atau cukup luas di 165 dan yang sangat terbatas di sini. Kalau saya perhatikan yang di sini sih agak memaksa perabotnya dipaksakan double bed apa yang katakanlah yang queen apa yang 100. Ini biasanya ukurannya kalau yang normal 100, kemarin juragan tempat tidur siapa 180 kali 2 meter itu pasti nggak cukup, biasanya turun ke 160 ke 200. Apakah harus seperti ini? Itu kaitan dengan perabot. Jadi
sirkulasi perabot manusianya berapa orang yang terjadi, apalagi kalau lihat kamar mandi itu bisa badan bisa masuk ukuran gitu. Apa ya? Kalau dari sini kalian bisa membandingkan, ada perbandingan bahwa standar yang ini itu terkadang ada faktor lain. Faktor lain itu apa? Yuk kita lihat lagi. Sama-sama hunian. Ya saya tidak menyinggung kos kalian ya. Kalau ada yang tersinggung ya mohon maaf gitu. Tapi ya sama-sama hunian. Tapi tidak tahu ya. Kalau yang di sini tipe apartemen katakanlah tipe ukuran 29-32 meter persegi, itu kok bisa gitu? Apakah karena strata sosialnya, kemampuan ekonominya, atau tentang pengaturan barangnya, atau jumlah manusianya yang hidup di sini beda? Mungkin ya. Jadi dari sirkulasi itu terkait dengan perabot, terkait dengan manusia, terkait juga dengan cara menata. Jadi patokan di sini itu bukan patokan yang mati. Terkait juga nanti pangsa pasarnya siapa. Apakah yang di sini sama-sama katakanlah 2 orang, di sini juga 2 orang, kok bisa selega ini? Apakah tentang pengaturan atau tentang kemampuan memanfaatkan tempat, memanfaatkan ruangnya? Itu tentang hunian, tentang restoran. Ini standarnya. Jadi ada meja, ada tempat si waitersnya untuk mengantar tamu sajinya, mengantar makanan dan segala macam. Itu standarnya. Mundurnya berapa itu sudah ada semua di data arsitek. Kaitan dengan di sini juga kalau dia menarik bangku itu sudah dipikirkan. Standar ini sudah langsung bisa dipakai. Tapi kembali lagi perbandingannya, sirkulasinya akan standar sirkulasi akan sangat berbeda tergantung dari model restorannya. Yang warteg, yang cepat saji, yang fine dining akan sangat berbeda sirkulasi. Ini sirkulasinya mewah banget sih. Ini lah, yang penting bisa sebanyak mungkin masuk meja dan kursi. Yang ini touchscreen, ini model touchscreen kan, tunjuk itu keluar tempe, keluar empal gitu. Tapi ya ada unsur lain, ada unsur dari kalau kita lihat di standar ini ada si pelakunya siapa dan keadaannya seperti apa. Keadaannya itu ya seperti ini kan, rumah sederhana, rumah menengah katakanlah, di rumah susun, di apartemen. Apa bedanya apartemen dan rumah susun? Sama aja sih, hunian yang diangkat ke atas atau hunian vertikal. Restoran, standar restoran, pergerakan dan segala macam. Tapi warteg, cepat saji dan fine dining itu punya perbedaan yang jelas ketika terkait dengan sirkulasi, terkait dengan perabot dan segala macam. Bahkan sampai yang private sekalipun, kayaknya muter deh, mesti muter deh. Kayak yang kamar mandi WC gitu. Yang di hotel bintang 5, yang di hotel bisnis, yang di kos-kosan. Standarnya sama. Tapi kemudian ada perbedaan yang mendasar gitu. Perbedaan tentang perletakan perangkat untuk kamar mandinya, wastafel, toilet dan segala macam. Belum lagi tentang hiasannya. Ini hotel bisnis lebih budget sih, hotel budget bintang 1. Ini bintang 5, ini kos-kosan lumayan lah, kos-kosan ada keramiknya gini lumayan. Jadi perbandingan ini menjadi sangat penting gitu.
seorang ahli mengatakan dan Shell only architecture that consider human skill and interaction is a successful architecture. Jadi jika mampu memahami human skill dan interaksi antar manusianya, dia akan menjadi seorang arsitek yang berhasil. Dan nanti kalau terkait dengan teori dan metode perancangan bangunan, ini kalian di tugas berikutnya kalian akan mencoba menggambarkan ini. Lihat standar yang ada di data arsitek, kemudian dibandingkan dengan tubuh kalian sendiri. Tubuh kalian standar atau enggak sih? Kasarnya kan gitu. Kasarnya customnya seperti apa kan? Modifikasinya seperti apa? Itu yang bisa kita pelajari bersama terkait dengan sirkulasi, terkait dengan standar sirkulasi. Jadi yang disebut standar itu kan hanya pegangan minimal. Lalu kalau mau diperdalam ya terkait dengan siapa yang akan menggunakan, strata sosialnya seperti apa, suasananya seperti apa, teman-teman vertikal, tapi suasananya berbeda atau konteksnya seperti itu. Rancangan warteg itu seru banget. Rancang warteg itu cukup ribet, sama ribetnya dengan restoran cepat saji dengan pandai juga. Oke, sebentar di sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Sebelum nanti kita coba bahas lebih lanjut atau kita lihat sesuai dengan apa yang kalian sudah kerjakan. Dari sini kan kalian bisa melakukan analisis. Kok tempat amatan saya sirkulasinya seperti ini? Apa kaitannya? Apakah terkait dengan standarnya sudah standar atau ya ada konteks tertentu? Karena yang saya amati itu ya memang kondisi tertentu, kondisi kos-kosan itu bukan kondisi yang ideal kan untuk sebuah impian sebenarnya. Itu ya kayak gini, konteksnya ada konteks tertentu, ada konteks masyarakat menengah ke bawah dengan keperluan efektivitas ruang makan, ruang cepat saji, kan cukup cepat saji ya. Kalian tunjuk dalam waktu kurang dari 5 menit itu keluar semua kan jauh lebih cepat saji daripada McDonald, Subway dan KFC. Pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Kalau tadi kalian sudah lihat ini ada standar, terus ada penggambaran segala macam. Sebenarnya yang perlu digambar itu seperti apa sih? PU membuat aturan, ada modul standar kelengkapan gambar arsitektur. Kita slideshow aja, nanti berkas ini saya kirim ke WA group supaya kalian juga bisa baca-baca. Sebenarnya apa yang harus kalian gambar sih ketika merancang sebuah gambar arsitektur? Bla 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 bla. Panduan menggambar, definisi rancang arsitektur, baca sendirilah. Kita coba lihat. Makanya di logbook sebenarnya atau kalian nanti di PA atas mulai dikenalkan dengan kop gambar, kemudian judulnya bagaimana, orientasi gambar dan segala macam. Kita coba lihat satu persatu. Ini apa kan itu, dokumentasi dan segala macam. Oke. Standar penggambarannya bahkan sampai di tugas akhir nanti kalian akan melakukan seperti ini. Bukan pada PU-nya, nanti mungkin itu ganti industri dan segala macam. Tapi modelnya seperti ini. Nama, lokasinya di mana, judul pekerjaannya seperti apa, ini dosen pembimbing biasanya, kemudian judul tugas akhirnya atau judul proyeknya apa, tanggal,
judul gambar, tanggalnya, skalanya berapa. Oke, kita coba lihat pelan-pelan. Ini untuk standar potongan, jadi model-model nanti di gambar sini biasanya bagian sini itu nanti ada judul gambarnya, apakah potongan dengan skala, baik skala ini atau pakai skala garis, skala batang. Terus orientasi gambar selalu diusahakan utara itu naik ke atas, kalau toh harus miring sedikit seperti ini. Tapi jarang terjadi utara itu menghadap ke bawah. Itu kesepakatan aja sih, kesepakatan dalam mempermudah membaca, karena apa yang kalian sajikan, apa yang kalian gambar, contoh block plan ini tidak hanya dipahami atau tidak hanya dibaca oleh kalian sendiri dengan dosen pembimbing, tapi di sini kalian sudah mulai melatih supaya gambar ini bisa dibaca oleh semua orang yang terkait dengan proyek ini. Jadi makanya ada standar tertentu dalam penggambaran. Ini konturnya, kemudian ini atapnya, notasi-notasi kita akan belajar pelan-pelan tentang notasi. Ini block plan itu berarti ada gambar atapnya, arah utara, terus ini menunjukkan titik-titik tertentu yang perlu didetilkan. Jadi ini sudah side plan, side plan itu menunjukkan ruang dalamnya lengkap dengan rabotnya. Terus ini perperasaan seperti itu, notasi-notasi yang akan kalian gambar nanti, bukan pada PA2 tentu ya, bukan pada PA2. Kemudian ada ketentuan tebal tipis gambar, sehingga saya sarankan mulai PA2 ini tolong kalian cari pena yang punya ukuran. Di tas saya selalu ada gambar ini, bukan endorse ya, ini bukan karena saya ngonten terus ada endorse nya, bukan, tapi minimal yang ada ini karena ini ada ukurannya 01, 03, 07. Saya tidak ya kalau punya kemampuan silakan beli Rapido, tapi kayaknya cukup berat gitu, karena ini juga terkait dengan ini. Sangat tipis itu untuk apa? Tipis ukuran sekian 0,2 sampai 0,25 untuk garis dimensi. Garis dimensi itu ukuran nanti 0,3 garis objek dan segala macam. Tebal untuk objek terpotong, judul gambar sampai 0,7. Itu kenapa selalu saya ada di tas itu ukuran minimal 0,1, 0,3, 0,5 dan 0,7. 0,5 waktu saya beli habis minimal itu. Karena itu ketebalan garis pada gambar teknik mempresentasikan keutamaan elemen gambar, dan juga beberapa ketebalan gambar yang tidak sama akan meningkatkan keterbacaan. Jadi fungsi gambar kalian itu supaya mampu dibaca, supaya mampu dipahami oleh orang yang berkepentingan dengan gambar kalian. Oke, ini beberapa notasinya, nanti kita akan cek dan kalian, ini nanti saya share kok materi ini. Seperti ini ada notasi terpotong, terus ini detailnya. Oke. Apa itu notasi? Notasi adalah keterangan dalam bentuk kata, kalimat, atau angka yang memberikan informasi pelengkap atas sajian grafis pada gambar. Notasi menyajikan informasi pelengkap yang tidak cukup dijelaskan dengan asiran material atau simbol lain. Jadi setiap material itu punya tandanya tersendiri. Seperti ini kan, simbol
Bidena. Untuk jendela seperti ini tampaknya, ini bienaknya, ini tampaknya seperti ini. Jendela yang lipat, jendela yang geser, ada notasinya tersendiri. Mulai ribet ya, masih tahun pertama kan, jadi kalau mau berpikir ulang tidak kuliah dengan arsitektur silakan. Jadi pintu yang terbuka seperti ini, notasinya seperti ini. Pintu lipat, ada notasinya tersendiri. Dengan pintu geser, pintu yang terbuka. Jadi setiap notasi gambar itu mencerminkan ini materialnya seperti apa, kemudian modelnya seperti apa, pintunya seperti apa. Oke. Kemudian ada juga kaidah gambarnya, arah panah menunjukkan potongan. Nanti apa itu potongan kita akan coba lihat. Kemudian ada ketinggian plus ini kaitannya dengan kontur. Jenis-jenis pintu macam-macam. Jadi ini berkas ini akan jadi katakanlah pegangan kalian ketika proses menggambar. Batap juga, batap yang pojok di kanan, kemudian seperti apa tower, bagaimana notasinya, ini proses, apa bedanya urinoir dan bidet, itu juga perlu dipahami lebih lanjut. Sink, ada yang tahu sink itu apa sih? Tempat cuci piring, ada yang double, ada yang satu. Keran, badan keran juga ada yang berbeda. Oke. Hal-hal teknis yang kemudian nanti di tugas berikutnya kalian akan menggambar ini. Tinggal contoh aja, mencontoh, kemudian kalian juga cek apakah notasinya sesuai. Kita cek satu persatu ya. Kalau arsitektural biasanya di blok hitam ya. Kalau ini di arsip sama aja sih. Lebih ke gambar kerja ini. Oke. Apa maksudnya ini? Minus 3. Level. Karena 00-nya dia ngambil di dalam kamar anak, atau tepatnya sih di ruang turun, kemudian ini pintu, kabarnya teras, kemudian naiknya tangga, arah naik di bawah tangga, di bawah bordes itu ada kamar mandi, basic WC sih biasanya. Ada kamar mandi, ada towernya ada. Oh ada. Kemudian ini arah drainnya, arah turunnya air dan segala macam. Jadi mungkin ini gambar yang sangat detail, tapi kalian bisa pelajari lebih lanjut. Seperti ini ada sink, ada tempat kompornya, kompor gas 2 tungku, kemudian taman. Ini pintu apa tadi? Pintu geser. Kalian juga mulai bisa baca gitu kan. Ini khas arsitektur dan kaitannya dengan dunia konstruksi. Ada meja, ada kursi, bisa masuk ke dalam. Ini lemari, ini notasinya. Notasi lemari, meja ini tempat tidur. Kemudian ini sofa dan tempat TV. Jadi nggak langsung dengan membaca ini kalian udah bisa paham gitu. Ini apa sih? Ini apa? Nggak usah tanya lagi. Ada wastafelnya. Terus kemudian ini yang di atas. Ada walking closet. Walking closet itu istilahnya walking closet, bukan closet yang jalan-jalan, bukan. Tapi lemari ke ini kan kamar tidur utama, kemudian itu kamar mandinya, setelah mandi
mandi ya berganti baju di sini. Biasanya ada meja riasnya juga di sini. Kamar mandi, kamar tidur utama. Ya tergantung, kan tinggal main kunci kok. Susah banget. Kamar anak juga dia bisa memanfaatkan, agak kelemahannya mungkin di situ. Jadi kita bisa mengecek juga. Gitu. Jadi kalau ada walking closet maka di kamar tidur utama di kamar tidur anak nggak perlu lagi lemari. Lemari pakaiannya di sini. Jadi ada satu tempat yang tempat lemari pakaian kita. Oke. Terus ini notasi apa? Void itu lubang. Ini kan di lantai 2 kan? Lantai 2. Kalau kita lihat di lantai 1 ada taman. Jadi terbuka. Tidak selalu balkon, karena ini nggak ada yang terbuka kan? Dia tertutup kan? Hanya jendela biasa. Fungsinya apa void ini? Kira-kira? Sirkulasi udara, satu lagi cahaya. Kenapa kamar anak di sini? Kalau yang kamar tidur utama bisa dari depan cahaya. Gitu? Kok penting cahaya di kamar tidur anak? Selain kamar tidur ada lagi? Kita coba baca gambar. Kenapa penting? Perlu ada tadi sirkulasi udara, ada cahaya di lantai 2 dengan adanya void tadi. Kenapa penting? Ada meja baca. Ada meja baca. Perlu cahaya tadi. Jadi sedikit mungkin untuk menggunakan lampu. Padahal bukaannya hanya 55, jadi asli 55, paling bersihnya sekitar 40. Lumayan, cahaya masuk, udara masuk. Sedangkan di bagian bawah, kenapa void itu penting? Juga karena ada kehormatan. Ini ada sedikit kurang penggambarannya aja. Ini apa? Mejanya, kursinya ada sandaran. Mungkin ketika ngopi yang tinggalan dari itu. Nggak ada apa-apa, wajar. Kan pakai cat, kelihatan sekali pakai cat. Ini pertanyaan? Fondasi itu bisa dipakai di semua skala atau Semua skala. Semua skala. Tergantung nanti kan kalau pertanyaannya terlihat pendak. Ini skala 1/100 ya. Katakanlah dinaikkan sampai 1.500 atau 100.000. Katakanlah. Terlihat enggak notasinya ini? Enggak, masalahnya di situ aja sih. Masalahnya di situ. Terlihat benda. Kalau ini skalanya makin dikecilkan, katakan langsung 110. Jendelanya apakah tetap seperti itu lokasinya? Lebih detail lagi kan? Nanti apa yang disebut dengan detail baik struktural atau arsitektural. Biasanya main di 110, 105 skalanya. Detail banget sampai mungkin profil dari desainnya. Kemudian ini jendelanya ini masuk lagi. Terus ada profilnya di sini, ini kacanya, ini kusen di jendelanya, ini masuk, ini kusen pinggirnya. Bahkan sampai nanti kelihatan angkernya. Kenapa kok perlu angker? Supaya tidak roboh. Kan ini dimasukkan ke dindingnya.
Ini dindingnya biasanya ada tali air di sini, terus ada betonnya, baru pasangan bata. Karena ini katakanlah 1,5, maka sampai kelihatan plesteran segala macam, baru pasangan bata. Tenang, kalian tidak akan sampai sedetail ini. Kalau zaman saya dulu, saya harus menggambar satu persatu semua titik. 1,5 ya, 1,5 nangis pakai kalkir. Begitu ketika digambar satu lembar disalahkan pakai spidol merah, ini salah, ulang lagi. Itu kenapa saya sampai sekarang masih hafal itu ya, karena pernah mengalami 3 kali revisi gambar. Oke, sayang. Ya, kebayang ya. Jadi di tugas berikutnya adalah kalian akan menggambar ini. Ini juga saya akan kirim ke WA grup. Pak, apakah teknik tinta, pakai teknik tinta, usahakan sedetail mungkin karena hanya tinggal menyontoh, sambil kalian juga menghafal, memperhatikan apa sih perlu ada, nah seperti ini, kenapa ada di MK itu apa. Apa? Iya, jadi. Kan notasinya pasangan bata. Ya bisa lah, Pak. Urusan tukang lah. Enggak kan, bata kan gitu. Ini kan ada adukan semen kan? Biasanya ini jadi teknik. Ini biasanya kemudian dipasang mal pakai multiplex. Kemudian ini ada cocoran, ada kolomnya. Kalau yang lebih bagus lagi, kemudian di sini ada kaca lengkung. Ini tadi custom tadi ya, ini kacanya custom ada. Pastilah namanya custom kan. Apalagi kemudian kacanya pakai kaca stained glass gitu yang ada warna-warninya, ada gambarnya. Oke, sayang, lagi silakan. Jadi kebayang ya minggu depan mesti ngapain, karena ini bekal. Jadi tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga ini sebenarnya bekal kalian. Bekal dalam nanti mulai, jadi 2 minggu setelah ini kalian akan mulai minggu depan kalian coba mulai mencari apa itu definisi singgah. Karena dari definisi singgah ada aktivitas. Yep. Silakan Pak. Ada definisi singgah, ada aktivitas. Aktivitasnya seperti apa? Itu kalian bisa kaitkan dengan tugas pertama. Kemudian dari aktivitas tersebut perlu perabot seperti apa? Itu tugas pertama. Kemudian dari definisi perabot tersebut, berapa sih ruangnya kira-kira? Ini tugas pertama dan tugas kedua. Lalu bagaimana menggambarnya?
Ini tugas ketiga. Jadi tugas pertama, kedua, tiga itu modal kalian untuk berikutnya. Makanya saya sangat amat sarankan untuk membaca yang ini. Karena ini modal kalian. Saya nggak tahu tahun berapa, 2021 ini yang kami jadi sangat amat terbantu gitu. Untuk tugas-tugas berikutnya di studio itu standar gambarnya adalah standar gambar yang seperti ini, gambar arsitektural seperti ini. Kita turun ke bawah sampai ke bawah. Jadi kalau ada area tertentu seperti apa gambarnya. Oke. Gambar Dena ada keterangannya, ada skalanya. Tadi ada pertanyaan, Pak, apakah rotasi itu berlaku dan segala macam. Itu saya katakan dinding terpotong blok hitam kalau skalanya 100, 100 maka biasanya pakai bisa di blok hitam atau pakai bisa seperti ini blok hitam atau diarsir ya. Kalau tadi ada yang mengatakan gambar arsitektural atau gambar kerja, sementara saya sarankan tolong persis seperti ini. Supaya ini kalau mulai belajar tentang basement dan segala macam keterangan. Kemudian ada titik koordinatnya. Misalnya kalau yang horizontal itu huruf, yang vertikal itu angka. Mulainya dari satu di sudut kiri atas. Tampak keseluruhan ya, karena di perancangan kalian akan mulai lihat seperti ini. Gambar potongan juga akan terlihat. Oke. Mungkin yang saya agak miss tadi. Ada yang tahu notasinya ini apa? Potongan. Kalau ke sini berarti potongnya gini, lalu orangnya kalian menggambarnya melihat dari mana? Dari sisi A atau dari B? Mulai sudah paham. Kita bisa lihat gambar ini. Kalau di ya semoga mata kuliah lain sudah mulai kalau dilihat di sini ini A, ini A, ini B, ini C, ini D. Mana yang memperlihatkan tangga? Potongan tangga. Potongan tangga. Ini A, ini B-nya sini, ini ada di bawah. Oh, sini. Sebenarnya sih baiknya memang kalau tangga itu ada yang ke sini. Kenapa penting tangga? Potongan di tangga itu penting. Biasanya mahasiswa itu hobinya menghindar potongan tangga. Karena itu selalu gitu.
Pada buat saya sih itu sangat membantu karena akan katakanlah ini lantai dasar, ini lantai atas, saya tidak mengatakan lantai 1 selalu debatable. Kalau tidak dipotongan tangga itu dihajar aja, oke, katakanlah 350 ini 00. Kalau nggak ada potongan tangga, begitu dipotong ada tangga. Ada bordes di sini. Jumlah tangganya kurang. Jumlah tangganya kurang. Atau jumlah tangganya berlebih. Atau yang naiknya 20 ternyata di sini tinggal 15. Jadi 350 floor ke floor itu gimana? Bordesnya apakah 175 bersih atau berapa? Karena harus dipotong gitu. Itu yang akan membantu. Sering sekali geser itu begitu dihitung detail meleset jumlah anak tangga, tingginya dan segala macam. Oke, pertanyaan? Biasanya sih kalau saya dulu kalau ingin bawah 00 atas 350 bordesnya 175 itu anak tangganya 30 28 sampai 30 ini 17. Kebiasaan di lapangan 2 tahun saya di lapangan biasanya untuk pekerjaannya ya, karena nanti akan kepotong keramik potong. Kalau bersih sekitar nggak sampai 20. Kenapa dihajar 20 gambarnya? Satu mudah, kedua keramik itu kurang 20 kan. 40 potong setengah. Iseng-isengnya tukang. Efeknya adalah di bagian atas biasanya. Itu yang bikin sering terjadi kecelakaan, kesandung. Karena kaki itu sudah terbiasa 20, begitu di atas tinggal 18 atau 17. Kok kurang? Atau kalian perhatikan di beberapa mall liftnya, sadar nggak kalian itu bahwa lift itu salah? Ada yang tambahkan di bagian bawah itu ada ketinggian lagi kan? Ada beberapa tidak semua. Ditambah lagi kan? Salah. Kok lift sih? Sorry, tangga berjalan. Bahkan lift juga ada beberapa juga. Bahkan begitu. Karena ada standarnya. Eskalator itu punya standar dia berapa tingginya dan segala macam. Ternyata pengerjaannya salah. Kayak gitu. Itu kenapa gambar detail itu sangat penting sekali. Jadi detail pantai itu sangat penting. Atau di sini Pak. Di sini pakai 320. Oke, pertanyaan? Cukup kah? Coba sih, mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke, silakan. Jadi hari ini kita akan cek aja secara random apa kaitannya dengan sirkulasi kalian. Kita akan diskusi sebenarnya seberapa efektif, karena kasus seperti saya ungkap tadi, kasus pertama, kedua, dan nanti proses penggambaran adalah model kalian untuk mulai melakukan desain di tugas desain pertama, yaitu ruang singgah personal. Jadi bukan pada tepat atau tidaknya, tapi seberapa banyak informasi, seberapa banyak pengetahuan yang kalian bisa dapat dari tugas pertama dan kedua. Itu yang jauh lebih penting, bukan benar atau tidaknya.
Karena kan kenapa saya tidak mempermasalahkan benar atau tidaknya, karena kasus dari amatan kalian itu berbeda-beda. Saya tidak bisa mengeneralisir. Oh ini salah, ini benar, enggak, bukan seperti itu. Kalau yang di sini mungkin tugas 3 nanti kita akan cek lebih ketepatan. Mungkin sistem asistensi minggu depan nanti lebih saya akan coba mungkin Pak Fajri juga akan melakukan koreksi juga. Kalian gambar itu paham enggak sih? Katakanlah ini gampang-gampangnya, ini proses jongkok, proses duduk. Saya nggak tanya merek ya pasti. Apakah proses duduk atau proses jongkok? Ini pintu apa? Apa bedanya? Ini pintu apa jendela? Hal-hal seperti itu. Sehingga kalian, apa yang kalian kerjakan itu benar-benar paham. Kuncinya di mana? Kuncinya di sini ya, di modul. Kunci jawabannya di sini. Tugasnya di sini. Kita akan lakukan proses. Gitu. 45 menit